menyampaikan tentang moto sell it before build it. Nah, jual dulu, jual produk sebelum membangun. Ini saya akan jabarkan apa yang dimaksud sell it before build it. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, khususnya pada saat ini di masa pandemi COVID-19 kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, serta juga anugerah berupa limpahan rezeki yang sampai ini pun walaupun perekonomian kita kurang baik, tetapi alhamdulillah kita semua masih eksis karena semua rezeki Allah yang mengatur. Salam dan sholat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh tata cara berkehidupan yang baik, kemudian juga cara bagaimana berdaging, dan masih banyak lagi contoh yang telah beliau contohkan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita bisa mengikuti apa yang telah beliau sampaikan hingga akhir hayat kita. Dan khususnya di dalam perdagangan, insya Allah kita juga mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan pejuang ekspor di seluruh Indonesia masih tetap semangat. Nah, pada saat ini saya akan share ya. Saya sering menyampaikan tentang moto sell it before build it. Nah, jual dulu, jual produk sebelum membangun. Ini saya akan jabarkan apa yang dimaksud sell it before build it. Ini sangat penting sekali bagi Anda semua. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha itu mempunyai beberapa keunggulan dan juga kelemahan, khususnya di dalam hal dana. Jadi ada pelaku usaha yang mempunyai dana yang terbatas, tetapi ada juga pelaku usaha yang memulai bisnisnya mempunyai dana yang sangat besar. Nah, ini tentu ada sangat manfaatnya dan juga tentu ada beberapa kelemahan yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan menyampaikan tentang bagaimana penggunaan dana, khususnya kepada teman-teman yang mempunyai start bisnisnya punya dana yang kuat. Nah, kalau kita mempunyai dana yang kuat, tentu ini sebagai kekuatan pada kita semua ya, daripada kalau kita pelaku usaha mulai dengan modal yang terbatas ya, atau bahkan sangat minim sekali. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita punya start dana yang kuat, ini kita mempunyai beberapa manfaat sekaligus ya, kalau khususnya di dalam bisnis ekspor ya. Apa manfaat itu? Satu, tentunya kita tidak bingung atau kesulitan di dalam memenuhi pembayaran kepada supplier ya. Umumnya supplier untuk ekspor ini biasanya menggunakan down payment dan pembayaran itu sebelum barang dikirim. Nah, di sini ya, jadi kita nggak ada masalah, tidak masalah dengan adanya pembayaran itu ya. Jadi langsung bayar selesai, bahkan bisa dibayar di depan sekaligus ya. Kemudian manfaat yang kedua tentunya juga fleksibilitas di dalam pembayaran kepada customer Anda ya. Kalau pembayaran Anda terlalu strict, misalkan cash in advance before production 100%, nah tentunya customer juga mempunyai hambatan. Tetapi kalau Anda mempunyai dana yang kuat, Anda bisa menyampaikan kepada customer ya. Pembayaran bisa menggunakan full letter of credit. Nah, contohnya begitu ya. Artinya apa? 100% produksi Anda bisa memenuhi dengan dana Anda. Atau juga pembayaran dengan down payment 10%. Tujuan Anda itu untuk memastikan customer ini serius atau tidak ya. Begitu 10% diterima, Anda bisa melakukan produksi atau membeli barang terkait dengan komoditi yang senilai 90%, kekurangannya itu Anda juga bisa memenuhi dengan nyaman. Nah, ini flexibility ini akan sangat menguntungkan kepada Anda yang mempunyai dana yang besar. Yang ketiga, tentunya punya dana besar itu kita mempunyai kemampuan untuk melakukan promosi ya. Nah, promosi itu bisa promosi offline ataupun online.
Bahkan ya sebelum waktu pandemi ini Anda bisa melakukan promosi di luar negeri yang langsung akses dengan bayar di sana. Nah, di situ ya promosi dengan intensitas yang tinggi. Ikut bisnis matching di luar negeri ataupun ikut misi dagang dan sebagainya. Kemudian untuk bisnis online-nya, promosi via online, Anda bisa melakukan jadi member di marketplace yang gold, premium dan sebagainya, yang mungkin nilai annual fee-nya, iuran pertamanya bisa sampai 40 juta bahkan lebih. Nah, di situ ya, ini ada keuntungan juga bagi Anda yang mempunyai dana besar. Yang keempat, Anda tentunya dengan nyaman sekali bisa membeli raw material ya. Jadi untuk persiapan Anda ketika sedang mempromosikan dan sebagainya. Ya, jadi persyaratan dari supplier Anda bisa membeli raw material itu dengan nyaman gitu ya. Bahkan masih banyak manfaat yang lain ya. Anda bisa sewa tempat usaha, tempat gudang dan lain sebagainya. Nah, ini keuntungan kalau kita mempunyai dana yang besar. Nah, di situ ya. Tetapi perlu diingat, banyak juga calon eksportir atau pebisnis pemula karena didukung oleh dana yang besar, dia melakukan bisnis dengan emosional ya. Emosional dalam arti apa? Belum mempersiapkan secara internal perusahaannya, tapi karena ada dukungan dana yang besar, maka dia langsung melakukan beberapa langkah yang spektakuler. Satu, supaya kelihatan besar. Kelihatan besar itu apakah baik? Ya, karena cuma kelihatan ya, kelihatan sukses demikian. Maka banyak yang mereka lakukan seperti ketika mereka belum siap, dia punya dana besar, melakukan promosi, bahkan survei ke negara-negara tujuan ekspor ya. Satu itu. Yang kedua, kemudian melakukan promosi langsung dengan gold premium ya, dia berbayar langsung. Atau membeli barang ya, stok itu dengan kapasitas yang banyak ya. Di situ kapasitas yang banyak, bahkan harus membangun gudang ataupun menyewa gudang dan lain sebagainya. Juga ada juga yang tergesa-gesa hire marketing manager misalkan di situ ya. Nah, di situ tentunya ini ada cost yang harus dikeluarkan awal. Nah, bagi mereka yang sudah biasa mengenai penggunaan manajemen keuangan yang baik, tentu tidak ada masalah. Tapi bagi yang baru melakukan bisnis secara emosional, ini sangat hati-hati ya. Ini karena ada apa? Karena ada risiko yang dinamakan risiko investasi ya. Risiko investasi apa ya? Termasuk membangun gudang, kemudian membeli material yang banyak. Ini sangat berisiko sekali ya, karena di situ ada cost. Yang kedua, mungkin kita belum ahli di dalam penyimpanan material tersebut. Saya beberapa kali menemui, bahkan bertemu dengan saya, bagaimana teman-teman yang sudah mempunyai bisnis, sudah mempunyai dana yang kuat, ingin berbisnis, langsung membuat pabrik dan sebagainya ya. Ketika pabrik berjalan, ternyata ekspektasinya sulit dihadapkan. Bahkan ada yang tutup atau dijual lagi ke rekan bisnisnya yang lain. Kenapa? Ternyata pasar mereka belum terbentuk. Nah, di sini ya. Nah, sell it before build it ini kan memberikan kenyamanan bagi Anda. Kita jual dulu. Lupa jualnya bagaimana? Tentunya kita mengikuti step by step cara berbisnis ekspor. Kami memberikan pelatihan terkait how to be export trader. Itu adalah melakukan langkah-langkah step by step. Agar apa? Agar rekan-rekan ini bisa memperbaiki internal perusahaan apa saja. Nah, kemudian tentunya ini diharapkan bisa meraih pasar terlebih dahulu atau menjual. Nah, garis besarnya saya sarankan kepada Anda untuk memulai bisnis ekspor ini, mulailah Anda menjadi trader terlebih dahulu. Ya, trader terlebih dahulu. Anda sudah punya aset, jadi bisa memanfaatkan dana Anda untuk membayar suplai dengan tenang tadi, untuk promosi ya. Kemudian dengan Anda menjadi trader ini diharapkan dalam waktu yang cukup Anda bisa meraih pasar internasional ya. Setelah pasar internasional Anda raih dengan kemampuan dana Anda yang besar, Anda boleh melakukan apa? Membuat pabrik, membuat gudang. Untuk apa? Untuk menyiapkan material-material yang Anda butuhkan, karena Anda sudah punya pasar yang tetap, stabil. Nah, dia ada pasokan yang kuat. Nah, Anda gunakan
dana tersebut untuk apa? Untuk menunjang bisnis Anda. Ya, ini harapan semua trader. Bagi pelaku usaha yang kecil, yang punya dana terbatas pun punya mimpi yang sama, ingin menjadi trader yang besar. Yang seperti yang saya sering keliling ke teman-teman, dia menjadi trader yang besar, dia membeli material dari petani-petani bahkan sampai ratusan ton dan ribuan ton itu, tetapi dia sudah mempunyai buyer yang stabil, ya, kontrak yang tetap dari situ, dan kemudian didukung juga dengan manajemen yang baik serta pengalaman di dalam melakukan bisnis itu. Nah, di sini ya, jadi kami menekankan kepada Anda, walaupun Anda mempunyai dana yang besar, saya sarankan tetap menggunakan moto sell it before bull it, ya. Cari pasar dulu, kemudian baru membangun apa saja yang Anda impikan. Nah, oleh karena itu Anda mulai belajar secara step by step, ya. Anda perlu sabar, ya, jangan bisnis secara emosional. Sabar. Salah satu amalan yang pernah kita sampaikan di dalam saluran ini yaitu ikhlas. Nah, ikhlas mempunyai dana yang besar, ya, di situ, ya. Sabar di dalam menggunakan dana tersebut. Sabar memulai bisnis ekspor. Dan Anda sungguh-sungguh di dalam menjalankan bisnis ekspor. Step by step Anda lakukan. Dan yakin Anda bisa menjadi trader yang besar, trader yang sesuai Anda harapkan. Di sini, ya. Jadi untuk Anda yang punya dana besar, ada resiko investasi. Ekspor mempunyai keuntungan yang besar, spektrum keuntungan besar, tapi juga spektrum kerugian yang besar pula. Ini saran saya kepada Anda semua agar bisa memaksimalkan aset, ya, aset Anda, sources Anda yang sudah Anda punya saat ini, dan gunakan untuk bisnis ekspor, ya. Modal bukan segala-galanya, tapi modal sangat membantu bisnis kita. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada Anda semua. Saya sampaikan, salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.